cahaya yang Allah titipkan pada hati kita itu laksana seperti cahaya bintang, sinarnya sedikit sekali. Kalau ada asap, kalau ada awan, dia akan menghalangi sinar itu, apalagi sinarnya bintang itu sangatlah kecilnya. Akan tetapi sinar yang kecil ini boleh ditambah semakin bersinar dia, tuan-tuan sekalian. Dengan apa? Dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan yang zahir. Jadi taat yang zahir ini akan mengundang datangnya cahaya dari Allah untuk menambah cahaya Islam yang ada dalam diri kita itu, dalam hati kita. Jadi cahaya tadi lemah, dia akan bertambah. Dengan apa caranya supaya cahaya yang lemah itu bertambah, bersinar dia? Tadi sudah disampaikan, dengan memperbanyak berbuat amal-amal yang zahir. Apa contohnya? Kaiksari zikri, seperti memperbanyak zikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadihi min nurihi fasarat qulubuhum ahlan limusyahadatihi ba'da an kanat mahjubatan bi atharihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi samaihi wa ardihi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu qasimu amdadihi, sallallahu wasallam ala sirrin min asrarih sayyidina Muhammadin khairi khaliqatih wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi alladzina salaku fi tariqatihi, amma ba'du. Tuan-tuan, para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian hikam kita. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul khamsun ba'dal mi'ah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-150 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Kata beliau, nurun mustawda'un fil qulub madaduhu minan nuril warid min khazainil ghuyub, wa fi nuskhatin madaduhu an-nurul warid min khazainil ghuyub. Cahaya
yang tersimpan di dalam kalbu bersumber dari cahaya yang datang dari perbendaharaan ghaib. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-150 ini. An-nurul mustawda fil qulub yatazayadu ishraquhu bin nuril warid min Allah subhanahu wa ta'ala. Bermula cahaya yang dititipkan Allah di dalam hati kita, cahaya itu bertambah sinarnya semakin terangnya dengan datangnya cahaya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cahaya yang ada dalam hati kita ini, tuan-tuan sekalian, dia semakin terang, dia semakin bersinar dengan datangnya tambahan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa nurul Islam. Cahaya yang dititipkan Allah dalam hati kita itu disebut dengan cahaya Islam. Jadi hikmah yang ke-150 ini masih berkaitan dengan hikmah sebelumnya, hikmah 149. Wa yakunu awalan dha'ifan ka nurin nujum. Cahaya Islam yang ada di dalam hati kita itu awalnya lemah seperti cahaya bintang, sedikit cahayanya. Jadi tuan-tuan sekalian, cahaya yang ada di dalam hati kita itu pada awalnya lemah seperti cahaya bintang. Cahaya bintang itu kan sedikit cahayanya. Kalau bintang itu sedikit cahayanya, apabila ada awan, asap atau kabut, maka hilanglah cahaya itu. Kenapa? Karena sedikitnya cahaya bintang tadi. Maka cahaya Islam yang Allah titipkan pada kita itu seperti itu, tuan-tuan sekalian. Dia lemah, dia sedikit cahayanya, kecil cahayanya itu. Summa la yazalu yatazayadu ishraquhu bitta'ati zahirah. Kemudian cahaya Islam yang lemah tadi bertambah terang dia dengan perbuatan-perbuatan taat yang zahir. Tuan-tuan sekalian, cahaya yang Allah titipkan pada hati kita itu laksana seperti cahaya bintang. Sinarnya sedikit sekali. Kalau ada asap, kalau ada awan, dia akan menghalangi sinar itu. Apalagi sinarnya bintang itu sangatlah kecilnya. Akan tetapi sinar yang kecil ini boleh ditambah semakin bersinar dia, tuan-tuan sekalian. Dengan apa? Dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan yang zahir. Jadi taat yang zahir ini akan mengundang datangnya cahaya dari Allah untuk menambah cahaya Islam yang ada dalam diri kita itu, dalam hati kita. Jadi cahaya tadi lemah, dia akan bertambah. Dengan apa caranya supaya cahaya yang lemah itu bertambah bersinar dia? Tadi sudah disampaikan, dengan memperbanyak berbuat amal-amal yang zahir. Apa contohnya? Kaiksari zikri, seperti memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi zikir itu, tuan-tuan sekalian, dia menarik cahaya Allah agar menambah cahaya Islam yang ada dalam hati kita. Zikir itulah dia. Itu yang pertama, biiksari zikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya, amalan yang bisa menambah terangnya cahaya yang lemah tadi, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti memperbanyak selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa mujalasati as-salihin,
bergaul satu majlis dengan orang-orang yang soleh. Bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang soleh ini pun mengundang cahaya dari Allah untuk menambah cahaya Islam yang lemah yang ada tadi, tuan-tuan sekalian. Wa ghairiha minal a'maliz zahirah, dan selainnya itu dari amal-amal yang zahir. Hatta yakuna kanuril qamari, sehingga jadilah cahaya Islam seperti cahaya bintang tadi itu yang lemah tadi, kanuril qamar, seperti cahaya bulan. Jadi cahaya yang Allah titipkan pada diri kita yang lemah itu bisa kita kuatkan, bertambah cahayanya. Kita undang cahaya Allah dengan berbanyak amal-amal yang zahir, seperti memperbanyak zikir, selawat atas Nabi, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau ini kita buat, tuan-tuan sekalian, cahaya itu akan bertambah. Kalau dimisalkan seperti cahaya bintang, akan bertambah dia seperti cahaya bulan. Jadi cahaya Islam yang awalnya lemah itu, yang agak gelap dia, dengan sebab itu kita banyak taat kepada Allah, banyak amal-amal yang saya sebutkan tadi, sehingga dia menjadi cahaya bulan. Kalau sudah sampai ke cahaya bulan, wahwa nurul iman, itulah cahaya iman. Itu sudah menjadi cahaya iman. Cahaya Islam dia naik kepada cahaya iman. Dari sekian banyak amal yang zahir untuk menaikkan cahaya Islam kepada cahaya iman tadi sudah disebutkan, tuan-tuan sekalian. Tapi yang paling afdal, zikir yang paling afdal untuk menaikkan, memancarkan cahaya tadi, zikir yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Dan itu pula lah salah satu amalan kita dalam ajaran tarekat Naqsyabandiyah ini. Kita diajarkan dua zikir. Zikir yang pertama ismul dzat dan nafi isbat. Allah Allah dan la ilaha illallah. Zikir-zikir ini, tuan-tuan sekalian, dia akan mengundang cahaya Allah dan menambah cahaya yang lemah itu. Maka benarlah, tidaklah salah kalau amalan-amalan yang ada dalam tarekat Naqsyabandiyah ini. Dan dikatakan zikir ini, tuan-tuan sekalian, begitu fadilahnya, istimewanya zikir ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara zikrallah ahabbahu Allah taala. Barang siapa yang banyak zikir kepada Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Bukan main-main. Jangan dipandang remeh orang yang berzikir, baik sedikit ataupun banyak, karena Rasulullah sudah menyebutkan bahwa orang yang membanyakkan zikir, maka Allah sayang kepadanya. Allah akan cinta kepadanya. Cinta Allah itu akan datangnya cahaya dan berlanjut ke dalam hati kita ini. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk mendatangkan cinta Allah antara lain adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, Allah berfirman, ana jalisu man zakarani. Itu kata firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Ana jalisu man zakarani. Aku berdampingan duduk dengan orang yang berzikir kepadaku. Aku, kata Allah, berdampingan duduk dengan orang yang berzikir kepadaku. Allah itu, tuan-tuan sekalian, sumbernya cahaya. Allah itu sumbernya cahaya. Dalilnya nurus samawati wal ard. Bayangkan kita berdampingan dengan sumbernya cahaya itu. Coba kita bayangkan apabila kita berdampingan dengan sumbernya cahaya itu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita berzikir, Allah satu majlis dengan kita, artinya cahaya Allah itu akan banyak masuk ke dalam hati kita ini. Itu
keistimewaan zikir kepada Allah, yang mana zikir itu boleh menarik cahaya Allah dan menambah cahaya yang lemah tadi itu. Kemudian selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat ini luar biasa juga fadilahnya, kelebihannya. Dia bisa mendatangkan cahaya dalam hati kita. Bahkan satu selawat yang kita baca akan mendatangkan 10 cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Satu selawat yang kita baca akan mendatangkan 10 cahaya dari Allah kepada kita. Satu selawat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menyebutkan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang berselawat atasku 1 kali, maka Allah balas dengannya 10 kali. 10 kali itu artinya 10 cahaya yang masuk ke dalam hati kita. Makanya tuan-tuan sekalian, salah satu amalan orang di kampung Besilam ini yang beramal ya. Salah satu amalannya selawat atas Nabi. Maka terkenal ada selawat Dalail Khairat. Itu biasa dibaca oleh orang-orang Besilam di kampung Babu Salam ini. Ada selawat hari Seninnya, selawat hari Selasanya, hari Rabunya, hari Khamisnya, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari itu terus berganti kontinu. Mujalasatis salihin. Kita duduk berkawan dengan orang yang soleh. Ini sangat mempengaruhi kuatnya cahaya Islam di dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, al-mar'u ala dini khalilih, kata beliau, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu atas agama teman dekatnya. Kalau teman dekat kita orang soleh, satu saat nanti kita akan menjadi orang soleh, tuan-tuan sekalian. Imam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad ada menyebutkan, man sahibas salihin ja'alahu Allah minas salihin wa in kana minal fasiqin. Barang siapa yang bersahabat dengan orang soleh, maka dia akan menjadi orang soleh sekalipun dulunya dia orang yang fasik. Itu kelebihannya. Oleh karena itu tuan-tuan sekalian, orang-orang dulu tuh, orang-orang tua kita, ayah kita, emak kita, biasa membawa kita masa kecil kita kepada orang-orang soleh. Dibawanya kita kepada orang soleh. Dikatakan, wahai Tuhan, tolong doakan anakku, sapukan kepala anakku, tuan sekalian. Dulu orang-orang tua biasa begitu, karena mereka tahu manfaatnya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun, anak tadi mungkin anak yang nakal, tapi suatu saat dia menjadi orang yang soleh. Boleh jadi karena berkat didoakan oleh orang yang soleh, yang pernah ayah ibu datang kepadanya tadi itu. Jadi kata Abdullah Al-Haddad, Ba'al Al-Haddad, man sahibas salihin ja'alahu Allah minas salihin wa in kana minal fasikin. Barang siapa yang bersahabat dengan orang soleh, maka dia akan menjadi orang soleh sekalipun dulunya dia orang yang fasik. Jadi tuan-tuan sekalian, ini tidak main-main. Duduk bersahabat dengan orang yang soleh itu luar biasa manfaatnya. Maka akhirnya seorang yang fasik pun bisa menjadi orang soleh. Inilah pengaruh cahaya orang-orang soleh itu, tuan-tuan sekalian. Bersahabat dengan orang soleh akan mempengaruhi kuatnya Islam kita. Itu apabila tujuannya bersahabat dengan orang soleh itu untuk mendapatkan kebaikan akhirat.
kalau tujuan bersahabat itu untuk kebahagiaan akhirat, akan dapat barakahnya. Tapi apabila tujuan dekat dengan orang saleh untuk kesuksesan dunianya, maka ini tidak ada hubungan dengan apa yang kita bicarakan pada malam ini. Tak ada hubungannya. Jadi tujuan bersahabat dengan orang saleh itu adalah untuk kebaikan akhiratnya. Maka dia akan berikan, membekas pada diri kita kalau kita bersahabat dengan tujuan seperti itu. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi cahaya Islam yang sedikit, yang lemah menjadi kuat, bertambah terang, semakin bersinar dengan perbuatan-perbuatan taat yang zahir. Banyak zikir, banyak selawat atas Nabi, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Maka semakin kuatlah cahaya Islam, sehingga cahaya Islam yang seperti bintang tadi, yang lemah tadi tuan-tuan sekalian, akan menjadi seperti cahaya bulan pula dia. Kalau sudah menjadi seperti cahaya bulan, itu sudah nurul iman, cahaya iman. Orang ini sudah mempunyai cahaya iman. Dan dalam Al-Quran inilah yang selalu dipanggil orang-orang ini. Apa panggilannya oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang iman yang beriman inilah yang selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan Allah tidak pernah mengatakan manggil ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang Islam. Jadi yang banyak dipanggil itu adalah orang-orang yang sudah terang cahaya imannya, yang cahaya dulunya seperti bintang, berkat memperbanyak amal-amal kebaikan yang zahir, maka terang benderang seperti cahaya bulan, tuan-tuan sekalian. Summa la yazalu yatazayadu israquh. Kemudian senantiasa bertambah sinarnya cahaya iman tadi. Bitta'atil batinah, dengan taat yang batin, hatta sara kanuri syamsi, sehingga cahaya bulan tadi seperti cahaya matahari. Kalau dia sudah menjadi seperti cahaya matahari, wa huwa nurul ihsan, itu namanya cahaya ihsan. Jadi ada cahaya Islam, ada cahaya iman, dan ada cahaya ihsan. Cahaya iman dalam hati kita ini, tuan-tuan sekalian, akan menjadi kuat lagi. Cahaya iman tuh, dia akan menjadi kuat, lebih terang lagi, dengan memperbanyak amal-amal yang batin. Kalau tadi dengan memperbanyak amal-amal yang zahir, maka ini diperbanyak amal-amal yang batin pula. Karena amal yang batin itu luar biasa amalnya. Apa dia contoh amal yang batin? Katahqiqil ikhlas wat tawakkul war ridha, seperti memantapkan keikhlasan, memantapkan tawakul dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairiha minal a'malil batinah, dan selainnya dari amal-amal yang batin. Jadi tuan-tuan sekalian, cahaya iman dalam hati kita yang seperti bulan tadi, ini bukan bintang lagi, sudah seperti bulan tadi. Apabila kita tambah dengan memperbaiki keikhlasan kita, perlu kita perbaiki keikhlasan kita. Kita akan beritahu macam mana caranya memperbaiki ikhlas itu. Kita tambah dengan perbaiki keikhlasan, memantapkan tawakal dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya iman yang diumpamakan seperti bulan tadi menjadi cahaya matahari. Itulah yang disebut dengan nurul ihsan, cahaya ihsan. Jadi tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, untuk menaikkan kedudukan kita dari iman kepada ihsan,
Kalau tadi menaikkan kedudukan kita dari Islam kepada iman, sekarang macam mana menaikkan kedudukan kita dari iman kepada ihsan? Dengan cara memperbanyak amal-amal yang batin, bukan zahir lagi, amal-amal yang batin. Dulu kalau kita ikhlas dulu, sekarang pun kita mungkin begitu, tuan-tuan sekalian. Kita datang, kita sembahyang, kita ikhlas. Boleh jadi ikhlasnya kita karena takut siksa Allah, boleh jadi. Kita ikhlas dalam beribadah karena takut akan siksa Allah. Kita sembahyanglah. Kenapa sembahyang? Karena takut akan siksa Allah. Salah juga. Ada orang puasa, dia puasa karena takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Ada orang zakat, maka berzakatlah dia karena dia takut akan mendapatkan siksa dari Allah. Ikhlas juga namanya. Maka ikhlas seperti ini mesti diperbaiki. Kemungkinan ada orang ibadah karena mengharapkan surga Allah. Ada orang beribadah karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas juga namanya. Tapi belum sebenarnya ikhlas, tuan-tuan sekalian. Bila ikhlas seperti ini kita tinggalkan, oh ya, jangan salah paham. Bila ikhlas seperti ini kita tinggalkan, sekarang kita sembahyang semata-mata karena Allah, semata-mata karena mencari keridhaan Allah, inilah ikhlas yang mantap namanya. Inilah ikhlas yang mantap namanya. Ada orang ikhlas ibadah takut neraka, ada orang ikhlas ibadah mengharapkan surga. Ikhlas juga namanya. Kata para ulama, ikhlas seperti ini mestilah diperbaiki. Dengan ikhlas yang lebih mantap, macam mana dia? Maka kita beribadah bukan karena ini, bukan karena itu, tapi semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ibadah itu kita menyenangkan Allah, kan begitu tuan-tuan. Kalau kita ibadah itu kan kita ingin menyenangkan, mencari keridhaan Allah, ingin kita senangkan Allah itu, bukan menyenangkan diri kita. Kalau kita mengharapkan kesehatan surga itu kan menyenangkan diri kita, tuan-tuan sekalian. Ikhlas yang mantap itu adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baru ikhlas namanya. Oh, belum bisa lagi tuan, tak apa. Udah ikhlas, udah hebat betul tidak? Udah ikhlas karena mengharapkan surga hebat, udah ikhlas takut neraka juga hebat. Tapi ikhlas yang paling mantap itu semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para salafus salih, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka semata-mata ibadah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas yang seperti inilah tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, ikhlas yang seperti inilah yang menambah cahaya iman, yang menjadi cahaya matahari, maka akan datanglah terang cahaya itu. Inilah dia proses perjalanan seorang hamba untuk mencapai ma'rifatullah. Orang yang sudah sampai kepada ma'rifatullah itu proses perjalanannya seperti ini. Jadi dia ada aturannya, ada belajarnya. Makanya dalam rumah suluk itu diajarkan kita, dibimbing kita dengan syariat yang kuat. Jangan kita terseleweng, terkeluar dari jalur itu, tuan-tuan sekalian. Begitulah caranya proses seorang hamba untuk mencapai ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita khawatir
dia tidak belajar ini, dia tidak belajar itu, lalu belajar ma'rifatullah, itu bahaya. Itu bahaya. Maka dia akan diganggu, akan datang hal-hal yang bersifat ghaibiyah, pengalaman-pengalaman yang ruhaniyah yang kita khawatirkan. Pengalaman-pengalaman itu biarlah dia pada jalurnya, tuan-tuan sekalian. Jadi yang saya jelaskan ini, itulah proses perjalanan seorang hamba untuk mencapai ma'rifatullah dan bisa melihat sesuatu dengan sebenarnya. Kalau cahaya itu seperti bintang, tuan-tuan, kalau cahaya itu seperti bintang, kita tidak bisa melihat dengan sebenarnya. Apakah ini putih? Apakah ini abu-abu? Dia tidak jelas. Kenapa? Cahaya yang mencahaya itu cahaya bintang. Sedikit cahayanya, samar cahayanya. Kalau kita punya cahaya seperti bulan, itu pun belum jelas juga, tuan-tuan sekalian. Bisa putih, bisa kuning dia, dan sebagainya. Karena cahaya itu tidak begitu jelas, cahaya bulan. Tapi kalau sudah sampai kepada cahaya matahari, itulah sudah nampak segala sesuatu. Kita melihat hakikat segala sesuatu itu. Ini putih. Putih pun banyak dia. Putih itu bukan satu saja. Tuan-tuan ini semuanya berpakaian putih. Tapi kalau dikaji satu persatu, macam putihnya itu. Ada putih tulang, ada putih beras, ada putih abu-abu, ada putih rokok, macam lah. Bisa cahaya bintang menyinari itu? Tak bisa. Cahaya bulan juga tidak. Yang bisa melihat itu dengan cahaya matahari. Lalu bagaimana kita sampai ke tahap matahari itu? Proses tadi, tuan-tuan. Mantap amal zahir kita, mantap amal batin kita. Dan kita nikmat dengan kedua-dua amal itu. Jadi tuan-tuan sekalian, berangsur-angsurlah kita perbaiki ikhlas kita. Bercakap pun mudah aja ya. Ada kan tak mudah, ya kan? Kadang-kadang yang bercakap itu kadang lebih susah lagi dia mempraktekannya. Tapi kita sama-sama, kita mulailah kita memperbaiki ikhlas kita. Kita perbaiki tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal pun mesti diperbaiki, tuan-tuan sekalian. Dan tawakal itu bukan berarti menafikan sebab. Jangan salah pula. Selalu kita sebutkan, tawakal itu bukan menafikan sebab. Tawakal itu menggantungkan diri kepada Allah, bukan tidak bersebab. Itulah maksudnya. Silakan makan, silakan minum, semua kita silakan makan. Tapi yang mengenyangkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanan itu hanya bagian sebab untuk kenyang saja, tuan-tuan sekalian. Jelas itu. Sekarang kita lapar ini, lapar kita. Lalu kita ambil nasi, kita suapkan nasi itu ke dalam mulut kita. Kita kunyah 1 suap, 2 suap, 3 suap. Yakin kita tadi kita lapar. Setelah kita makan nasi kita kenyang, yakinlah kita bahwa yang mengenyangkan kita itu bukan nasi itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ridha hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Habib Abdullah al-Idrus al-Akbar, man ahkama maqamat tawakkul awrasahu Allah al-fana ay suquta awsafi al-madhmumah an-nafsi. Man ahkama maqamar ridha awrasahu al-baqa ay thubuti awsafil mahmudah fi nafsi. Orang yang sudah mantap kedudukan tawakalnya, tuan-tuan, dalam tasawuf itu ada judul itu makam-makam, ada makam tawakal, ada makam ridha, ada.
Orang yang sudah mantap kedudukan tawakalnya, maka Allah berikan dia fana. Elok tawakalnya itu, mantap kedudukan tawakalnya itu, Allah akan berikan satu yang namanya fana. Bukan fana tidur, itu fana juga. Bukan itu maksudnya fana, tuan-tuan. Apa arti fana? Habisnya segala sifat tercela dalam dirinya, gugurnya segala sifat tercela dalam dirinya. Ini kalau orang benar-benar tawakal kepada Allah. Kalau mantap tawakalnya, Allah akan berikan kepadanya fana tadi, gugur segala sifat-sifat tercela. Dan orang yang sudah memantapkan makam ridhanya, tadi makam tawakal diberikan fana. Orang yang mantap makam ridhanya, ridha pada Allah, ridha apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan sesuatu yang namanya baqa. Apa itu baqa? Baqa artinya adalah bahwa dirinya itu sabit dengan sifat-sifat yang mulia. Di waktu itulah dia bisa musyahadah kepada Allah. Diberikan fana, diberikan baqa. Yang fana keluar sifat-sifat tercela, yang baqa dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Kalau sudah begitu keadaan seorang salik itu, tuan-tuan sekalian, dia akan bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuan-tuan sekalian. Innal abda idza kana wajidan halawatal amal az-zahir kana maqamuhu maqamul Islam. Seorang hamba apabila dia sudah merasakan manisnya amal zahir, ya, dia merasakan nyamannya ucapan la ilaha illallah. Itu pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan. Dia merasakan amal zahir itu, manisnya, lezatnya dalam berzikir, lezatnya dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, lezatnya nyaman baca Quran, nyaman sembahyang. Orang ini sudah duduk di maqam al-Islam. Orang Islam itu mesti nyaman dalam ibadah zahir. Kita ini mesti nyaman dalam ibadah-ibadah zahir kita. Nyaman dalam sembahyang, lezat dalam baca Quran, berzikir dan lain-lainnya. Orang ini duduk di Islam, dalam maqam Islam. Wa idza kana wajidan halawatal amalil batin fakana maqamuhu maqamul iman. Orang yang merasakan lezatnya amal batin, nikmatnya dia rasakan, dia merasakan tawadu, nikmatnya dia merasakan ikhlas, tawakal kepada Allah dan sebagainya. Orang yang demikian, tuan-tuan sekalian, adalah orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya firman Allah, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman, orang yang tentram hatinya dengan mengingat Allah. Mengingat Allah itu artinya batin hatinya, tuan-tuan, tenang, tuan-tuan sekalian, ya. Lezat, nyaman, manis rasanya. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang duduk di makam iman, begitu dia mengingat Allah, tentramlah hatinya itu. Wa idza kana wajidan halawatal musyahadah fakana maqamuhu maqamul ihsan. Bila dia sudah merasakan manisnya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan orang ini adalah ihsan namanya. Maka kita tanyalah pada diri kita masing-masing, di manakah kedudukan kita ini? Adakah kedudukan kita di makam Islam? Adakah kedudukan kita di makam iman atau di makam ihsan, tuan-tuan sekalian? Tapi para salikin sekalian, untuk mencapai kepada ma'rifatullah itu, begitulah prosesnya itu. Mantap yang zahirnya, mantap yang batinnya, ada bimbingan-bimbingannya. Barulah begitulah proses
perjalanan seorang hamba itu kepada musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan dari hikmah yang ke-150 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.